Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 28 Juni tahun 2021 diadakan sosialisasi pencegahan kekerasan dan bullying di SMP Kesehatan Kendari. Tujuannya adalah untuk menekan angka kekerasan dan bullying pada anak-anak, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, setidaknya siswa semakin memahami bagaimana bentuk dan dampak negatif dari bullying dan bagaimana cara pencegahannya. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan bullying di SMP Kesehatan, yaitu dengan memasang pamflet di setiap ruangan kelas dan bisa juga diakses melalui channel YouTube SMP Kesehatan, dan juga pemberian materi secara langsung di sekolah seperti pada penjelasan berikut. Sekalian, siswa-siswi SMP Kesehatan Kendari, hari ini kita akan mengadakan sosialisasi bullying atau perundungan. Nah, tujuannya agar para siswa dan siswi dapat terhindar dan mampu mencegah perundungan atau bullying, terutama yang terjadi di sekolah kita. Sekarang, apa pengertian bullying? Nah, bullying ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisiknya. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis bullying. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini adalah contohnya berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan lain sebagainya. Jenis bullying ini yang paling mudah dilakukan, kerap menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih jauh. Yang kedua yaitu bullying secara fisik. Yang termasuk jenis ini adalah memukul, menendang, meninju, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang ditindas, dan cenderung beralih pada tindakan kriminal yang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu bullying secara relasional. Bullying ini digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan. Yang keempat yaitu bullying elektronik. Bullying ini merupakan bentuk dan perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, SMS, dan lain sebagainya, yang biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan. Anak-anakku sekalian, karena proses pembelajaran sekarang ini dalam bentuk daring yang dapat memicu terjadinya bullying melalui media elektronik atau handphone. Oleh karena itu, saya berpesan untuk tetap berhati-hati dalam berkomunikasi baik sesama teman sekolah maupun kepada guru-guru. Selanjutnya kita akan melihat apa akibat dari bullying bagi korban bully. Yang pertama adalah membuat si korban merasa cemas dan ketakutan sampai mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah bagi korban bully. Akibat korban bully yang kedua adalah korban bully ini akan merasa depresi dan marah ketika dia mengalami bully secara terus-menerus dalam jangka lama. Yang ketiga, seorang pelajar yang mengalami bullying, dia akan jarang hadir di sekolah karena takut sampai menimbulkan prestasi akademik yang rendah bagi siswa. Dia merasa depresi di usia dini. Yang keempat adalah korban bully melakukan bunuh diri. Nah, si korban ini terpaksa melakukan bunuh diri karena merasa tidak kuat. Yang kelima yaitu korban bully melakukan balas dendam bahkan hingga pada pembunuhan pada orang yang melakukan tindakan bully terhadapnya. Nah, sekarang apabila terkena bullying, maka ada upaya untuk pencegahannya. Nah, pencegahannya ini adalah usaha tersebut bisa berupa pencegahan, tetapi juga bisa membuat para pelaku bullying tidak akan melakukan tindak bullying lagi. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting, karena anak yang biasanya terlibat dalam hal ini kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Usaha pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menanamkan sejak dini kepada anak bahwa kita semua bersaudara dan harus saling mencintai. Upaya untuk mencegah bullying ini juga dikenal istilah kuratif.
Nah, sedangkan jika sudah terjadi tindakan bullying, untuk mengatasi hal tersebut kita bisa memberi treatment kepada anak yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jangan membawa barang mahal atau uang berlebih. Yang kedua, jangan sendirian, karena pelaku bullying biasanya menyerang anak yang suka menyendiri. Dan yang ketiga, lebih percaya diri jika terlibat. Sebelum saya akhiri sosialisasi pencegahan bullying ini, mari kita saksikan tayangan Tribun News mengenai tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Aksi kekerasan terhadap seorang siswi oleh beberapa siswa atau teman lelakinya di kelas. CA terlihat pasrah, dipukuli sembari duduk dan menangis. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Pada hari ini, semoga kalian menjadi remaja-remaja yang hebat, utama untuk selalu bahagia, berprestasi, dan juga peduli serta berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.